Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Herdila dari kelas C Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi saya mengenai pengangguran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran terhadap perekonomian dan juga terhadap masyarakat, jumlah pengangguran di masa pandemi dan setelah masa pandemi COVID-19, dan juga cara-cara menanggulangi pengangguran. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama 1 minggu, atau seseorang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebenarnya ada jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan jenisnya, pengangguran dibedakan menjadi 2, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya ini lagi dibagi. Yang pertama itu adalah pengangguran fraksional, yang kedua pengangguran konjungtural, yang ketiga pengangguran struktural, yang keempat pengangguran musiman, yang kelima pengangguran skilikal, yang keenam adalah pengangguran teknologi, yang ketujuh adalah pengangguran siklus. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran bermusim, yang keempat adalah setelah menganggur. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Dampak pengangguran bagi perekonomian Indonesia, yang pertama itu penurunan pendapatan per kapita, yang kedua penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, yang ketiga meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Dampak pengangguran bagi masyarakat, yang pertama itu menjadi beban psikologis dan psikis, yang kedua dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai bekerja, yang ketiga itu meningkatkan tindakan kriminalitas yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya adalah pengangguran di masa pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, pengangguran meningkat secara drastis. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2%, dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Dan itu adalah pengangguran setelah pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim angka pengangguran di Indonesia turun dari 7,07% pada Agustus 2020 saat ini menjadi 6,19%. Hal ini terjadi karena pemerintah terus melakukan upaya dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dengan pemulihan ekonomi ini, setidaknya ada peningkatan dalam hal ketenaga kerjaan. Terakhir itu adalah cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama bisa dengan meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, perluasan kesempatan kerja seperti dengan cara mendirikan industri, terutama industri padat karya. Ketiga itu pembukaan proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu mengadakan pelatihan tenaga kerja. Yang kelima, mendirikan balai-balai pelatihan kerja. Yang keenam, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengangguran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.